المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في
محمد بشرى لنا إن المولى جل العلا وبيانا وجدوا أن زواده والبشر أنعام علينا بشرى لنا إن المولى جل العلا وبيانا واهدروا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى هذا العلا Muhammad bin Ali Hasim wa Sayyidina Ali bin Sayyid al-Alwi bin Sayyid al-Marqad Sayyidina Muhammad bin Ali bin Sayyid al-Murad al-Muqaddam Ahmad bin Ali Muhammad Alwi bin al-Muqaddam Sayyidina Muhammad Maulana Adawilah Imam Segap Sakran Alim Idris wa usulihim wa furu'ihim bi barakatihim Bidin wa dinura al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة Nabi Adam bin Al-Fatihah Malaikat Al-Muqarrabin Jibril Mikail Israfil Izail Mukarrab Atid wa Ridwan wa Malik Jibril Al-Jamili Mikail Al-Jasari Israfil min Halki Israel min Poki wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Malaikatul Jabaniyah Salahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Ibrahim, Ismail, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Sayyidin sebenarnya semakbul dan sadar Nabi Husin bin Husin Abdul Imam Nawawi Kebakar Mirabi Bujira Musa wa Sayyidina Hamzah saya soleh saya polong saya Khalid Al-Bangkalan Habib Soleh bin Muksin Al-Hamid Soleh Tanggung Samad Gandhi Al-Tabih Mudar Imam Mudar si Ahmad Qurtubi si Hasan Asadili si Ahmad bin Ahmad Balbagi Habib Muhammad bin Ahmad Balbagi wa usulihim wa furu'ihim bi barakatiha ibadah minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan seluruh wilayah wa usulihim wa furu'ihim bi barakatihim Ibn wa bin Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Usulihim wa bernasikhatin Zunubang Surat Sakit Sedang Il Semakondam Sariudin Sekalias Abdul Wahid Semantur Abanon Seamat Taqiyuddin Arifillah Raden Arya Winata Wilatar Kiai Raden Jaya Sukmadini Seamat Arifillah Seamat Kahfi Sekiwati Wali Songo Sunan Kalijaga Sunan Muria Sunan Kudu Sunan Ampel Sunan Gili Sunan Bersih Sunan Bonang Sunan Derajat Se Ali Rahmatullah Silsilah Qadariyah Naksabaniyah Ususan Arwai Minal Habaib Kuluhum Ammati Aliyah Ibadah Minal Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Muslimin Wilayah Al-Fatihah Sunan Mirabim Ahmad Haddad bin Nasan Haddad bin Ali Musamad Al-Fatihah Al-Bujir Musa wa Jasuar Batang Syekh Mabniya kata Habib Abdurrahman Abi Sikin Habib Al-Haddad Habib Ali Darman Sigap Al-Fatihah Ali Kubur المرحوم أبا حسن بن حمزة المرحوم محمد سيدي بن معروف المرحوم زكريا بن علي المرحوم زهري بن مصطفى المرحوم سليمان بن فلان المرحوم سوية بن سيدنا محمد حتى درعدوان عليها وأنت خير وارثين اللهم إنا نستغفرك ونسألك دياننا وعبدنا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم يا حبك نبيك وأمنك وجوارك من كل شيطان مريض وجبر عنيد وجب عين وجبك ومن saridi innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma jidna bittaqwa wal istiqamah inna min mujibatin dama innaka sami'ud du'a wa sallallahu ala bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam sukna kamalan mutabadil zahiran wa batinan wa afiyah wa salamah wa barakah fid din wa dunya wal akhirah bil barakati subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wallahu akbar bil mizan wa bil ilmi wa mablagh ridha wa zina subhanallah bil mizan wa bil ilmi wa mablagh ridha wa zina walhamdulillah bil mizan wa bil ilmi wa mablagh ridha wa zina ولا إله إلا الله بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا والزينة والله أكبر بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا والزينة سبحان الله بالميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا والزينة والحمد لله بالميزان آمين يا فضل كريم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وثرق المثاني أن ترحمنا بالخير وأن تتفضل علينا بالخير وأن تجعلنا بالخير وأن تؤمننا يا مولانا معاملة بالخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وصحبنا وأحبابنا من كل محنة وكفر وطيب إنك ولي كل خير ومقدم كل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عليه وسلم على محمد على الورى رتبة ورفعت يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا صل على محمد نور في ذلك الممنى يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم زين الأنبياء السلام عليك أجمل الأذكياء السلام عليك
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو العيان اشتغل عليك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى يا رسول الله صلوات الله لموت رسول الله أما قول الدعوني أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سيدي وبما شفيك صوتا ولنا وقت الهداية يا رسول الله وإما الكفريك يا رسول سلام عليك يا الله صلى
Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-ziki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan juga sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, yaitu Al-Habib Al-Ibn Hajan Ali Idrus, dan juga sama-sama kita hormati Al-Ustaz Tengku Habibur Rahman, dan juga kita hormati dan kita hormati Al-Ustaz Kiai Haji Dedi Wahyudi Bintara, dan juga sama-sama kita hormati Al-Ustaz Ahmad Wasih, dan juga kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Mungkin Burnani, dan juga kami hormati orang tua kita, yaitu Bapak Haji Hidit Bintara, dan juga sama-sama kita hormati Ketua Musol Jakun Naim,
Bapak Mustafa Aludin. Dan juga sama-sama kita hormati Ketua RW nomor 16 Bapak Ahmad Sauki. Dan juga kami hormati Ketua LMK RW 16 Bapak Muhammad Adnan. Dan juga sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nurul Jannah yaitu Ustadz Zakaria. Dan juga sama-sama kita hormati Majlis Zikir Ridwan Al-Ustadz Andi Kurnia. Dan juga kita hormati Madrasah As-Sabir Bintara. Dan juga kami hormati Subhanahu wa ta'ala dan dapat kami sembuhkan satu persatu dan tidak mengasih rasa amal kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam silaturahmi, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kita sebagai umatnya, dan insya Allah dapat yaumul kiamah nanti di akhirat. Kami atas nama pembawa acara akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, dan acara kedua sambut-sambutan, dan acara ketiga yaitu santunan, dan acara keempat yaitu tausiah, dan acara kelima doa atau penutup. Untuk persingkat waktu, marilah kita buka acara ini membacakan suratul Fatihah ala hadiyah wa qultin sholiyah wa ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Thayyibul Ridwan serta mewakili panitia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Al-Ustadz Andi Kurnia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan guru kita Al-Habib Alwi bin Zain Al-Idrus, Al-Ustadz Tengku Abdurrahman, Al-Ustadz Kiai Haji Dedi Wahyudi Bintara, serta Ustadz Apriyadi pimpinan Majelis Subhanu Taubah. Yang saya hormati Ustadz Abdurrahman, yang saya hormati pada seluruh panitia yang bekerja keras sehingga terselenggaranya acara ini, juga kepada para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah melangkahkan kakinya ke tempat ini. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan di sana sini. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para tuan guru kita Al-Habib Alwi bin Zain Al-Idrus, orang tua kita Bapak Haji Idit dari Bintara yang jauh-jauh dari Bekasi ke Palmerah. Kemudian ada Ustadz Apriyadi, ada Ustadz Abdurrahman, ada Ustadz Tengku Abdurrahman,
Kemudian dari pemerintahan ada Bapak Amal Fitri dari Kepala Seksi Pemerintahan dari Kelurahan Palmerah. Kemudian Ketua FKDM Kelurahan Palmerah Bapak Haji Saiful. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Oh iya, selamat datang juga untuk Kapolsek Palmerah Bapak AKP Dodi Abdul Rahim beserta Binmas Palmerah Bapak Aibtu Suyatno yang telah hadir W16 untuk melihat langsung secara live mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya mewujudkan peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan peringatan ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu suri tauladan yang baik dari Rasulullah mengenai hal-hal yang baik dalam kehidupan untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi selalu saya ingat pesan orang tua saya, secara ritual tahunan kita memperingati Isra Mi'raj, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi kita jangan sekedar memperingati saja, tapi kita ambil hikmahnya. Hikmah dari sebuah peringatan itu yang lebih penting. Makanya mulai sekarang mungkin kepada teman-teman panitia, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian termasuk saya, menjadi pengingat bahwa setiap peringatan yang kita lakukan itu harus kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Hikmah yang baik bukan hanya ritual tahunan saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Insya Allah berkat rahmat dari Allah yang tadinya hujan deras ya tadi sore, alhamdulillah sudah berhenti. Dan saya juga tadi ba'da maghrib saya meluncur ke Masjid Atin jemput anak saya, alhamdulillah walaupun macet-macetan nyampe juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sani, Bapak Mas Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lemes banget nih. Udah kasih makan belum? Oh pantesan. Insya Allah yang jawabnya kencang kotaknya dapat double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekor panitia kencang semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam,
Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman lam yuhib walakin lam yu'ti din illa liman yuhib. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat khusus, para sesepuh, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para hujjaj. Hadir bersama kita Kiai Haji Dedi Wahyudi, Al-Ustaz Tengku Abdurrahman yang insyaallah akan memberikan nasihat setelah kita yang kita doakan. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehatul afiat. Begitu juga salam hormat kepada Ustaz Ahmad Wasik, Bapak Haji Idit Ustaz Abdurrahman, Bapak Kapolsek Palmerah AKP Dodi Abdurrahim, Bapak Lurah Palmerah diwakili Bapak Amal Fikri, Bapak Bimas Palmerah Bapak Suyatno, tokoh masyarakat Haji Mukmin di belakang. Haji Mukmin, kita doain Haji Mukmin sehat walafiat insyaallah, panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidupnya insyaallah. Juga kepada FKDM Palmerah, keluarga Haji Saiful, pada Ustaz Andi dan juga semua panitia yang kita doakan. Mudah-mudahan para panitia dan seluruh yang menjadi penyebab terjadi acara ini kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Apa yang diniatkan para panitia insyaallah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari maulid kecuali kita bisa menjadi figur mencontoh Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Judulnya apa nih? Mari tanamkan nilai keislaman yang kental di tengah gempuran modernisasi. Masya Allah. Judulnya berat banget teman. Judulnya berat nih Pak RW. Judulnya berat nih. Ayo ya, hebat nih. Mudah-mudahan nih Pak RW ini panjang umur nih insya Allah. Ya. Malam ini kita hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita menarik di mana di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, kalau disebut Nabi sholawat dong. Kata Nabi, kalau aku disebut nggak sholawat orangnya pelit tuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sama sahabat lagi kumpul kayak begini. Tiba-tiba ada orang baru kenal Islam, baru masuk Islam belum lama, sholat di masjid. Nabi liatin lagi dia sholat. Ini kalau bisa lagi ceramah jangan ngerokok dulu. Ya entar Nabi ini nggak datang. Akhirnya ketika datang orang tersebut sholat. Nabi perhatiin lagi sholat, dari kejauhan Nabi perhatikan lagi sholat. Dari mulai takbir, dari mulai ini Nabi perhatiin tuh orang sholat sampai selesai. Pas setelah salam apa kata Nabi Muhammad? Irja' fa innaka lam tusolli. Ulangin sholatnya kata Nabi. Kamu belum sholat. Kaget orang tersebut, maka diulangi sholatnya. Ketika diulangi sholatnya dari mulai takbir sampai salam, Nabi Muhammad kembali mengatakan ulangin sholatnya karena belum sah sholatnya. Sampai 3 kali berturut-turut orang tersebut sholat, Nabi suruh ulang. Akhirnya beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Seraya ya Rasulullah, saya bisanya begini doang. Saya bisanya begini doang ya Nabi. Apa kata Nabi? Bagaimana begini kemampuanku ya Rasulullah? Alimni ya Rasulullah, ajarin aku sholat, ajarin aku sholat. Akhirnya Nabi mengatakan idza shallaita fakabbir, kalau lagi mau sholat baca takbiratul ihram, faqra surat al-fatihah, baca surat al-fatihah, farka wa tma'in, ruku dan tuma'ninah, wa'tadil wa tma'in, i'tidal dan tuma'ninah. Seterusnya sampai akhir hadis yang diakhiri dengan salam dari Nabi besar Muhammad SAW. Dari sini ulama mengambil bahwa rukun Islam, rukun salat itu ada 17. Dari mana? Dari cerita Nabi memperhatikan sahabatnya melaksanakan ibadah salat. Alhamdulillah. Jadi ulama fikih itu nyusun rukun salat, syarat salat, yang batin salat bukan ngakal-ngakalan, tapi dari peristiwa sejarahnya Rasulullah SAW. Nah, ternyata di dalam sholat ini ada hal yang menarik. Di dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah.
Ada rukun ucapan, ada rukun gerakan. Berapa banyak orang sholat tapi kagak sholat? Maksudnya apa? Waktu sholat takbiratul ihramnya kagak kedengeran. Waktu baca Fatihah, Fatihahnya kagak kedengeran. Padahal di dalam sholat rukun ucapan itu harus dilafadzkan, harus diucapkan. Ada 5 tuh. Pertama takbiratul ihram, kedua surat Al-Fatihah, ketiga tahiyat, 4 salawat, terakhir adalah salam. Nah, yang namanya rukun ucapan ini nggak boleh enggak. Baik makmum apalagi imam, Fatihahnya mesti kedengeran. Minimal dia ngedengar sendiri. Takbiratul ihramnya juga minimal dia harus mendengar sendiri. Tahiyat dan salam salawat kepada Nabi Muhammad minimal dia yang membaca sendiri, mendengar diri sendiri. Apalagi salam. Berapa banyak orang Islam sholat cuman begini doang, mulutnya mengkem kayak ikan apa tuh Bu? Ikan mujair, suaranya nggak ada, Fatihah dia kagak tahu. Ini saya mau tanya yang hadir di sini, jumlah surat di surat Al-Fatihah, jumlah hurufnya ada berapa? Yang bisa jawab insya Allah pergi umrah bagi yang mampu. Ada berapa huruf? Yang bisa jawab pergi umrah nih bagi yang mampu. Tapi kita dari kecil sampai sekarang baca surah Al-Fatihah tapi nggak tahu hurufnya ada berapa. Nah, kalau yang ngaji yang paham, mudah-mudahan keluar dari sini tambah rajin ngaji insya Allah, amin. Surat Al-Fatihah itu sejumlah hurufnya 155 huruf kalau dibacanya Maliki. Tapi kalau dibacanya Maliki itu 156 huruf. Nah, 155 huruf atau 156 huruf ini harus diucapkan bagi imam maupun makmum. Nah, berapa banyak kita kalau sholat dari makmum udah mulutnya kagak bergerak, imam baca Fatihah setelah tuntas membaca surat dia diam aja. Kadang-kadang baca Fatihah mulutnya diam aja. Gimana mau sah sholatnya? Nah, kalau sholatnya nggak beres, gimana hidupnya mau beres? Banyak orang sholat tapi masih maling, masih mencuri, masih ada. Berapa banyak orang yang sholat masih ucapan yang nyakitin hati orang. Berapa banyak orang yang sholat masih melanggar perintah Allah, terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Dia sholat, dia rajin sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Makanya Nabi membimbing sahabat untuk sholat dengan bimbingan yang sangat detail sekali. Kenapa? Karena sholat mempengaruhi hidup seseorang. Kalau kita beres, ucapan kita beres, sikap kita beres, perbuatan akhlak kita beres, dipastikan berasal dari sholat yang baik sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Makanya kita mau beresin nih malam kita hadir maulid, kita mau perbaiki hubungan kita dengan Allah. Figur kita, contoh kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kita mau sholat yang beres, hadir majelis ilmu. Di sini alhamdulillah majelis ilmu bertebaran. Tuan-tuan guru banyak, guru-guru banyak, ustazah juga banyak. Alhamdulillahirabbil. Kalau hadirnya maulid kita cuma sebatas hadir maulid, rame-ramean doang, cuma makan minum begitu doang, nggak bawa niat, maka rugi kita di hadapan Allah. Bagaimana menggembirakan hatinya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, terkait dengan maulid, bagaimana kita ini menempatkan diri kita di era modernisasi, di modern begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi besar Muhammad SAW sebagai figur sepanjang zaman. Apapun yang terjadi di akhir zaman seperti ini, tetap namanya akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi, apapun yang dicontohkan oleh Nabi adalah obat terbaik buat umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Belum lama ini kita terjerumus dalam suatu hal yang kita merasa ketakutan atas penyakit yang namanya corona. Semua orang, sedunia bahkan. Padahal Nabi sudah ngajarin, Nabi sudah mencontohkan, seperti terucap di dalam kitab Bulughul Maram tentang fikih al-ahkam, hukum. Nabi Muhammad nyontohin wudhu, dimana kalau kita wudhu dengan contohnya Nabi ini, nggak bakal kena penyakit flu, nggak bakal kena penyakit demam dan lain sebagainya. Yaitu salah satunya kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau berpesan, kalau anda ingin terhindar dari penyakit-penyakit
yang terkait dengan pernafasan, maka wudhulah dengan wudhunya Rasulullah SAW. Kumur-kumur, masukin air ke hidung, keluarkan air dari hidung, itu salah satu obat yang paling mujarab untuk mendapatkan kesehatan, dan itu dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu, Nabi mengatakan, idza staiqadha ahadukum, kalau kalian baru bangun tidur di antara kalian, maka basuhlah wajah kalian, masukkanlah air ke dalam hidung kalian, atau dalam bahasa Arabnya istinthar, masukin air ke dalam hidung. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan atau setan ini nongkrongnya di khayshum. Kata Nabi, setan nongkrongnya di khayshum. Khayshum itu di dalam hidung di sini. Ini kalau habis satu lagi musim hujan, kalau jam 3:30 ditiup-tiup tuh mata kita setan, supaya jangan bangun. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seseorang bangun dari tidurnya pas azan subuh, itu maka diketahuilah, kata para ulama, orang tersebut dikencingin sama setan. Kalau azan subuh dikencingin sama setan, kalau kesiangan jam 8 pagi diapain sama setan kira-kira? Hah? Udah jadi toilet umum di situ. Naudzubillah. Makanya yang namanya khayshum di sini, kata Nabi, bersihkan. Kenapa? Untuk mengusir gangguan setan yang mempengaruhi orang untuk malas dari bangun tidur. Mudah-mudahan malam ini kita hadir maulid Nabi, subuhnya besok nggak kesiangan, insya. Nah, ada hal yang menarik ketika Nabi lagi sholat. Malam ini saya membahas hanya sholat terkait dengan keibadah kita. Nabi pernah lagi sholat, tiba-tiba Nabi melangkah ke depan 2 langkah. Nggak lama kemudian Nabi mundur 2 langkah ke arah belakang. Sehingga setelah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi kau melangkah 2 ke depan dan 2 ke belakang ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saat kita sholat, Allah singkap isi surga dan seisinya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Allah singkap surga, aku melangkah 2 langkah dengan harapan aku memetik buah anggur untuk kuberikan kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Namun saat itu juga, setelah Allah tampakkan surga dan seisinya, Allah munculkan pemandangan neraka dan seisinya, yang dimana Nabi mundur seakan-akan Nabi melindungi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi ini waktu sholat juga ngomong begini setelah sholat, atimur ruku wa sujud, sempurnakan ruku dan sujud kalian. Fawalladzi nafsi biyadih, demi diriku yang berada dalam genggaman Allah Ta'ala, innilah arakum min wara'i dhahri ila raka'tum wa ila sajadtum. Sempurnakan ruku dan sujud kalian, rapiin ruku dan sujud kalian, karena aku memandang kalian dari belakang ketika kalian ruku dan ketika kalian sujud, kata Rasulullah SAW. Ini saya mau kasih tahu mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau memandang ke depan, Nabi sama aja memandang ke belakang. Nabi nggak perlu menoleh ke belakang, tapi di belakangnya dia seperti melihat sesuatu di belakangnya. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi juga pernah menyampaikan, inni anzuru ma la tanzurun, aku melihat bukan seperti kalian melihat. Wa inni asma'u ma la tasma'un, aku juga mendengar bukan seperti kalian. Ai inni asma'u tasbihal malaikah, aku ini mendengar tasbihnya malaikat di arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga melihat malaikat tengah melakukan ibadah di arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia biasa, kan Allah yang bilang, qul innama ana basyarun mithlukum, aku sama dengan kalian. Dia sama. Nabi Muhammad punya mata, kita punya mata. Nabi Muhammad punya kaki, kita sama. Tapi fungsi matanya Nabi beda dengan mata kita. Fungsi kakinya Nabi beda dengan kaki kita. Fungsi kehidupan Nabi beda dengan kehidupan kita. Nabi Muhammad menjadi figur kita. Kalau Anda ingin mendidik anak, maka contoh cara mendidiknya Nabi besar Muhammad kepada putra-putrinya. Apa yang dididik oleh Nabi? Didikan yang pertama, muru auladakum bis-sholati fis-sab'i, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum fil ashri, pukul kalau 10 tahun mereka mau sholat. Ini tarbiyah Nabi besar Muhammad SAW. Diikat hati anak-anak kita dengan ibadah yang namanya sholat. Figur untuk pendidikan Nabi Muhammad, figur untuk berumah tangga Nabi Muhammad SAW. Khairukum khairukum li ahlih, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik buat istri dan anak-anaknya sallallahu alaihi wasallam. Dan aku yang terbaik, kata Rasulullah.
Kalau ingin bertetangga, maka contohlah cara bertetangganya Rasulullah SAW. Dan banyak lagi cerita tentang Rasulullah SAW dalam ibadah dan hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Lalu bagaimana kita di akhir zaman menghadapi keadaan seperti ini, gangguan di handphone, di internet luar biasa? Jangan lupa, Nabi kasih obat, Nabi kasih resep kepada kita semuanya. Alaikum bisunnati, pegang sunnah Nabi Muhammad. Buka hubungan kita dengan Allah melalui tilawatul Quran. Bagaimana anak-anak kita sudah ngaji Al-Quran atau belum? Ini anak-anak kita hadir di tempat seperti ini, mudah-mudahan insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha insya Allah. Jangan lupa harus bisa ngaji Al-Quran. Dulu Nabi Isa alaihissalam pernah berjalan di satu tempat, melihat dan mendengar ada siksa kubur. Lalu Nabi Isa pun bertanya-tanya, siapa yang diazab di alam kubur? Berlalu satu pekan, Nabi Isa kembali melintasi tempat tersebut. Ternyata didapatkan tidak ada lagi suara siksaan. Maka Nabi Isa mengatakan, ya Rabb, hari ini tunjukkan kepadaku bagaimana terjadi dan apa yang dialami oleh alam kubur ini ya Rabb. Allah mengutus malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? Hai Isa, hai Nabi Allah Isa, inni malakun min malakillah. Aku malaikat Allah yang Allah utus khusus jumpa dengan engkau. Apa? Aku mau kasih kabar, yang diazab di kuburan itu adalah pelaku dosa, ahli maksiat. Tapi sepekan kemudian dijumpai bahwa orang tersebut punya anak, baru belajar mengaji, baru belajar kata-kata bismillah, Allah angkat azab orang tua tersebut. Jadi kalau anak kita bisa ngaji TPA, bisa ngaji bismillah, insya Allah jaminannya kita selamat dari siksa kubur. Insya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nanti mulai malam hari ini niat jangan lagi kita jauh dari ulama, jangan jauh lagi dari majelis-majelis ilmu. Dekatin Allah melalui Al-Quran, dekatin Nabi Muhammad SAW melalui majelis-majelis ilmu. Biasain kalau pulang nanti mulai cara makannya Nabi seperti apa, cara minumnya Nabi kayak gimana, cara tidurnya Nabi seperti apa, cara masuk kamar mandinya Nabi seperti apa. Semua gerak-gerik Nabi enak dilihat, dan semua apa yang dicontohkan Nabi sehat walafiat. Semua apa yang ditampilkan Nabi semuanya sempurna sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi suruh kita tidur itu suruh matiin lampu. Idza nama ahadukum, kalau kalian tidur matiin lampu kata Nabi. Sampai urusan matiin lampu aja Nabi yang ngajarin. Ternyata ilmuwan menjumpai bahwa kalau orang tidur mati lampu, maka tubuh manusia akan menyerap energi terbaru. Orang yang tidur dalam keadaan gelap, ketika bangun badannya sehat tegar-tegar. Kenapa? Telah menyerap energi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan terang benderang seperti ini, maka bangun nggak akan fit, pasti ada kekurangan. Kenapa? Tidak menyerap energi dengan baik. Ini kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi makan. Lihat Nabi makan, idza akala Rasulullah SAW. Kalau Nabi lagi makan, ini Nabi kalau makan pakai tangan. Nabi makan pakai tangan. Idza fariqa Rasulullah SAW bin akli, kalau Nabi sudah selesai makan, maka Nabi menghisap jari jemarinya. Sampai-sampai kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi kalau habis makan itu dihisap jari jemarinya sampai merah. Sampai merah. Mungkin kalau kita ngelihat teman kita makan begitu-gitu, jijik gak kira-kira? Jijik gak mungkin kira-kira? Jijik. Tapi ternyata Nabi nyontoin ini nggak sembarangan. Ilmuwan di luar sana selalu meneliti Nabi dari mulai bangun tidur sampai makan, minum, duduknya Nabi semuanya dipelajari. Cara duduknya Nabi dipelajari, cara tidurnya Nabi dipelajari, cara makannya Nabi dihisap jari ternyata dipelajari. Ternyata subhanallah, di tangan manusia itu ada bakteri, khususnya jari jemari yang ketiga ini. Kata para ilmuwan, di 3 jari ini ada bakteri-bakteri yang kalau dihisap masuk ke tubuh akan memberikan kesehatan buat tubuh manusia. Luar biasa, ini contohnya Rasulullah SAW. Beb, kita mau buktiin itu ada bakteri gimana? Nanti ibu-ibu nih besok masak sayur lodeh bu ya. Masuk sayur apa? Sayur lodeh. Nanti bapak-bapaknya sama anak suruh celepin tangannya. Kalau udah kering, kalau panas mampu semuanya. Kalau udah kering kira-kira dimasukin tangannya basi nggak bu? Cepat basi nggak kira-kira? Itulah bukti ada bakteri, dan inilah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi
Jadi Nabi ngajarin makan, Nabi juga ngajarin minum. Nabi suruh makan bagaimana 3 kali 3, 33 kunyah. Kita kalau makan berapa kunyah kira-kira? Baru 5, apalagi kalau ada nasi kebuli 5 kambing, baru 2 kali udah ketelan aja semuanya. Cara minumnya Nabi, napasnya diatur, cara duduknya Nabi, cara makannya Nabi, duduknya diajar. Tidurnya Nabi diajar. Nabi itu ngajar kita tidur, jangan sampai tengkurap. Waktu ada di satu tempat Nabi melihat ada sahabat tidurnya tengkurap, maka kata Nabi, ini adalah tidur yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya nih pengalaman nih, kalau ada orang tidurnya tengkurap pasti subuhnya jam 8 pagi kira-kira. Kenapa? Tidak tidur dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, ayo malam hari yang sangat-sangat mulia ini, kita udah baca maulid Nabi Muhammad. Kita sudah mendengar salawat-salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga telah menyaksikan tadi bagaimana santunan anak yatim. Kita berdoa mudah-mudahan insya Allah malam ini kita boyong Rasulullah ke rumah kita. Mulai malam hari ini kita niat, kita nggak mau ninggalin Al-Quran, nggak mau lagi kita jauh daripada Al-Quran. Mulai malam hari ini kita hidupi sunnah-sunnah Nabi, dari mulai kebiasaan yang biasa sampai kebiasaan yang sangat luar biasa, agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, ayo kita baca salat bersama. Mudah-mudahan salat ini mengantarkan kita sehat walafiat. Yang ada penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang ada hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang ada harapan, mudah-mudahan Allah mewujudkan impiannya. Yang pekerjaannya ada gangguan, dimudahkan pekerjaannya. Yang dagangannya kurang lancar, dilancarkan dagangannya. Yang dalam kondisi sekali lagi kurang sehat, Allah berikan sehat walafiat. Ayo jamaah hadrah bisa iringi salawatan, kita baca hadrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ayo baca semua. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha.
aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, angkat penyakit kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bimbing hidup kami ya Allah, mantapkan iman kami ya Allah, jaga iman anak keturunan kami ya Allah. Jadikan kami bersahabat dengan Al-Quran. Jadikan mata ini selalu memandang ayat-ayat Al-Quran. Jadikan telinga ini selalu mendengarkan lantunan Al-Quran. Jadikan lisan ini mentajwidkan Al-Quran dengan baik ya Allah, mengenal Al-Quran dengan baik ya Allah. Makmurkan lisan kami, hati kami, rumah kami dengan Al-Quran. Bimbing kami menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jaga kami di zaman seperti ini ya Allah. Ikatkan hati kami dengan majlis-majlis ilmu ya Allah. Ikatkan hati kami dengan guru-guru kami ya Allah. Kuatkan hubungan kami dengan guru-guru kami ya Allah, yang dengan hubungan tersebut mampu berhubungan denganmu ya Allah. Mantapkan sholat kami menjadi sholat seperti sholat Nabi-Mu ya Allah. Karena usaha mereka dalam menghadirkan kami menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad, jadikanlah mereka orang-orang yang mendapatkan syafaat khusus dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan jadikanlah usaha mereka, baik pikiran mereka, harta mereka, dapat menggembirakan hati Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khatimah. Bangkitkan kami dengan Nabi besar Muhammad. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami manusia-manusia yang tercatat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Allah menjalga amanah hadha jam'an maqhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi auladina, barik lana fi abaina, barik lana fi ummahatina, barik lana fi zawjatina, barik lana fi majalisina, barik lana fi umaraina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birruhum. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi tawbatan qabla al-maut syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan minal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, irham ummata sayyidina Muhammad, unsur ummata sayyidina Muhammad, wajbur ummata sayyidina Muhammad, janal hadirin wal hadirat wa lisa'min wa lisa'min min khiyari ummati nabiyina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam wa rahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Zain Alaidrus, Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustad Haji Tengku Abdurrahman, Al-Mukarram Kanda Al-Ustad Afriyadi, Kanda Al-Ustad Kurnia, Akhinal Mahbub Kanda Al-Ustad Abdurrahman, abang dan orang tua kami Al-Mukarram Ayahanda Al-Ustad Haji Tarmiji atau Bang Haji Idit beserta rombongan dari Kampung Bintara Bekasi, orang tua kita dalam pemerintahan Bapak RW Bapak Ahmad Syauki, Bapak RT, aparatur pemerintah, sipil, TNI dan Polri, segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, seluruh panitia dan para undangan, para pencinta baginda Rasulullah. Walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih yang pertama kepada sahabat dan saudara kami. Jam 10:30, ukurannya sudah cukup malam.
acara inti dan acara pokoknya sudah. Sebab yang namanya maulid itu dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua, maulid itu yang pertama al-ijtima'u bainan nas, berkumpulnya banyak orang. Malam ini berkah, yang di sebelah kanan, yang ibu-ibunya, anak-anaknya, remaja dan orang tuanya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, aparatur pemerintahnya berkumpul. Inilah yang disebut maulid, berkumpul begitu banyak orang. Yang kedua, maulid itu wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dalam maulid itu dibacakan yang ringan-ringan daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tadi kita baca Ratibul Haddad. Di dalam Ratibul Haddad itu, di dalamnya ada ayat-ayat Quran. Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kemudian membaca ayat kursi Al-Baqarah 255. Kemudian membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286. Ditambah lagi dengan doa-doa yang dimuat, dikutip dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi di dalam ratib itu semuanya lengkap. Ada ayat Qurannya, ada doanya, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna, itu doa. Di dalam ratib ada istighfarnya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Di dalam ratib ada pujian-pujian zikir menyebut asma Allah, ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, utub bina ya Latifu ya Alimu ya Khabir. Di dalam ratib ada pembacaan sholawat kepada baginda Rasulullah. Bahkan Habib Utsman bin Agil bin Yahya, beliau mengarang kitab Maslakul Akhyar. Di dalam kitabnya, dalam susunan Ratibul Haddadnya, beliau menulis di situ ketika membaca sholawatnya, kalau bisa sampai 11 kali. Karena sholawat itu menjadi penyambung seluruh bacaan-bacaan zikir kita sampai kepada Allah. Jadi singkatnya, ratib itu bacaan yang di dalamnya begitu amat lengkap. Ada seorang wali min auliyaillah yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Jika seandainya seluruh ilmu-ilmu di dunia ini sudah diangkat oleh Allah, maka cukup Ratibul Haddad dan Ratibul Attas menjadi pegangan setiap umat, yang bisa menjadi penangkal dan penjagaan dalam setiap perubahan zaman. Zaman boleh berganti, zaman boleh berubah. Dengan ratib itu menjadi benteng dan kekuatan. Apalagi Ratibul Haddad. Ini saya buka dulu dikit biar yang sudah baca tambah senang. Yang udah biasa wirid terus itu dilazimkan. Pengarang atau penyusun Ratibul Haddad yang bernama Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah. Belum lahirnya saja tanda kewaliannya sudah ditunjukkan oleh Allah. Waktu ibunya dalam keadaan hamil, begini ceritanya. Habib Abdullah Alawi Al-Haddad masih anak-anak. Dia bertanya kepada ibunya, kepada emaknya. Ngomongnya begini, Bu, "Ma, bahasa Betawi aja ya. Waktu emak hidup, ada enggak pengalaman emak mengalami sesuatu yang mengerikan?" Itu kata anaknya tuh, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad yang masih kecil. Terus emaknya nyaut, "Ada." "Kapan itu?" "Waktu engkau masih di perutku." "Siapa yang di perutnya?" "Habib Abdullah Al-Haddad." Di perut emaknya, pulang dari pasar, emaknya itu dijegat sama perampok. Namanya perempuan lemah, perampok dengan senjata tajam. Dan emaknya emang biasa baca zikir.
Zikir yang dibaca waktu itu belum lahir, belum keluar Ratibul Haddad. Yang dibaca adalah bacaan di dalam Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan kuasa Allah, tiba-tiba ada anak muda berwajah tampan menghalau perampok itu, dan anak muda itu menyelamatkan emak, tong, katanya begitu. Nah kemudian Habib Abdullah Al-Haddad nanya, mak kenal nggak anak muda itu? Kata emaknya, lah nggak kenal, orang tiba-tiba aja tuh anak muda ada, dan ketika perampok pergi, anak muda itu sekejap juga dia hilang. Kalau emak nggak tahu, saya kasih tahu, anak muda itu adalah saya, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Coba pikirin ya, masuk akal apa enggak tuh? Lah belum lahir, dia sudah berwujud nolongin emaknya. Itu karomahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Belum lahir Allah udah tunjukkan. Makanya nggak sembarangan. Dia punya gelar. Kalau tadi baca tawasulnya, kalau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratibul Attas, itu guru. Beliau bergelar Qutbil Anfas. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad gelarnya 3. Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad wal Bilad. Qutbil Irsyad, wali kutub, irsyad, mursyid, gurunya para guru. Coba bayangin. Kalau santri ngaji sama guru, umumnya begitu. Ini guru ngaji sama guru. Jadi guru muridnya ulama-ulama besar. Itu Habib Abdullah Al-Haddad. Qutbil Irsyad wa Gausil Ibad, Gaus penolong ibad, hamba-hamba yang hatinya kesepian, hamba-hamba yang hatinya kosong. Makanya orang kalau dia mudawamah membaca ratib, maka dia diberikan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gausil ibad, dia tidak akan takut dengan apapun, dia hanya takut kepada Allah. Gausil ibad wal bilad, bilad itu baldah, negeri. Disusunnya Ratibul Haddad karena memang pada saat itu masanya banyak fitnah merajalela di mana-mana. Maka beliau yang mulia menyusun kitab yang namanya Ratibul Haddad, sehingga orang-orang membaca itu, dan hampir dipastikan sudah mendunia semua orang membaca Ratibul Haddad dan Ratibul Attas. Saya mau nambahin lagi biar semangat nih para pencinta ratib. Maaf, Habib Abdullah Al-Haddad itu dari lahir, maaf, matanya nggak bisa ngelihat. Tapi semua kitab nggak perlu dibuka, nggak perlu dikebet. Itu kitab udah nempel di hatinya. Gimana belajar itu Bang Haji ini? Kalau belajar sorogan enak. Murid baca kitab di depan guru, salah diunjukin. Ini Habib Abdullah Al-Haddad cuma diunjukin doang tuh ke depan wajahnya. Nih kitab fikih, nih kitab Imam Syafi'i, nggak perlu dikebet. Seluruh lembaran kitab udah apal di dalam hatinya. Satu saat ada orang diajak ngaji, anak muda nih, ngaji lo kemana? Itu ke Majlis Salimnya Habib Abdullah Al-Haddad. Maaf, ngomongnya nih bocah belum paham, rada kasar. Guru yang yang nggak ngeliat itu, yang buta. Iya, ngapain guru sama orang buta? Begitu ngomongnya itu. Tapi jangan diomelin ya, ini kan ceritanya begitu, orang belum paham. Udah datang aja, datang. Agak malas, ujungnya datang juga. Cuman orang-orang duduknya di majelis, dia mau di sono, pinggir jalan. Jadi nggak mau ikutan, ngecilin. Apaan guru kagak ngeliat ngaji yang begitu tuh. Nah, kelar ngaji, kan biasa dikasih hidangan tuh. Kayak kita ntar maulid kan makan nasi kebuli ya. Makan apa enggak nih? Lah maulid mah nggak makan nasi kebuli, nggak aci. Mana Bang Masani? Kudu makan. Tadi udah nyampe ke Bintara, alhamdulillah ya. Nah, selesai ngaji, biasa tuh dihidangin. Ya ada nasi kebuli, ada teh manisnya, ada kopinya. Nah ini
Teman yang rada males tadi, ya temannya yang rajin ngaji tetap aja amat teman baik. Dia samperin, ayo kita ke dalam makan bareng. Enggak, saya di sini aja. Gitu. Tetap dia nggak mau kekeh. Dia cuma minta kopi. Kopi diantarin tuh Bang Haji Idit ke tempat dia nongkrong pinggir jalan. Kan tadi dia nganggap gurunya maaf ya nggak bisa ngeliat. Itu speaker masih dipegang sama Habib Abdul Al-Haddad. Kopi baru ditaruh. Ngomong tiba-tiba Habib Abdul Al-Haddad, itu anak muda yang di ujung gang. Itu kopi jangan diminum dulu. Lihat di kopi itu ada laler jatuh. Apaan gurunya nggak ngeliat? Lah begitu dia tegesin, lah bener ada laler di situ. Nggak ngeliat matanya, tapi dia tahu itu namanya wali min auliyaillah. Makanya watasan itu tuh orang akhirnya sadar dia menjadi pengikut setia Habib Abdullah Al-Haddad. Banyak, kalau mau saya kupas banyak. Cuman ini malamnya malam maulid. Makanya nyambung. Orang yang cinta kepada Rasulullah. Begini gampangnya. Tadi kan Hadroh baca maulidnya Adiya Ulami. Pengarangnya masih hidup. Ulama wali min auliyaillah abad 21 namanya Al-Habib Umar Al-Hafid, betul? Seluruh kitab Rawi pengarangnya sudah wafat. Maulid Adab sudah wafat. Maulid Simtud Durar sudah wafat. Al-Barjanji sudah berpulang ke rahmatullah. Ibu-ibu Sarafal Anam juga sudah wafat. Tapi Adiya Ulami orangnya masih hidup. Begitu cinta dia dengan Indonesia. Dari Yaman Karim bolak-balik ke Indonesia. Karena memang lulusan daripada Hadramaut Karim itu begitu banyak. Murid-murid beliau yang mulia. Habib Umar itu pesan kepada santrinya. Bahasa Betawi aja ya. Tong, ntar kalau udah pulang ke masyarakat, apa yang dididik di Karim ini, amalin ilmunya. Adapun nanti jadi apa profesi terserah, nggak harus sama. Yang penting dua kudu dipegang. Apa yang dua itu? Yang pertama ada mahabbatur Rasul, punya kecintaan kepada Rasulullah. Dan yang kedua ada mahabbatul ulama, punya kecintaan kepada ulama. Karena kecintaan kita kepada ulama menjadi sebab wasilah mengantarkan sampainya cinta kita kepada Rasulullah. Nggak bisa saya ngomong begini, menganggap saya paling soleh, saya udah dekat banget sama Nabi. Nggak nyampe. Jembatannya adalah guru, jembatannya adalah ulama. Makanya dua jangan ditinggalkan. Cinta kepada Rasulullah, cinta juga kepada para guru, para kiai, para ulama. Itu sambungannya di situ. Salah satu kecintaan kepada guru, nih saudara-saudara saya yang mudawwamah membaca Ratibul Haddad, apalagi Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang dia punya darah ke atasnya dua. Yang pertama darah zurriyah Rasulullah, keturunan Nabi. Kata orang Betawi, teles-teles beliau itu adalah keturunan keluarga besar, keluarga Nabi Muhammad. Kulla as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Begitu dalam Al-Quran. Allah meminta, Rasulullah tidak meminta dari dakwah yang beliau sampaikan sehingga menyebar Islam di seluruh penjuru dunia. Beliau hanya minta satu, sayangilah, cintailah ahlul baitku, para habaib. Salah satunya adalah ahlul bait yang betul-betul ulama, apalagi yang magomnya dia wali min auliyaillah. Jadi ketika Anda membaca Ratibul Haddad, berarti Anda duduk bersama wali min auliyaillah. Ketika Anda tadi baca Maulid Adiya Ulami, sesungguhnya Anda duduk bersama dengan para wali-wali Allah. Orang yang dekat dengan wali-wali Allah, hakikatnya dia duduk bersama baginda Rasulullah. Biar nggak kemalaman terakhir Ibu ya, supaya nasi kebulinya nggak dingin. Ikan sepat si ikan gabus, kelapa parut di kampung Tipar. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, karena perutnya udah pada lapar. Saya menutup pakai cerita. Kalau Habib cerita, saya juga cerita. Ceritanya apa? Tadi kan ada santunan yatim. Mudah-mudahan Abang Matsani
Pak RW, ini orang-orang baik semua yang hadir, biar nanti setiap maulid santunan yatimnya itu jadi kegiatan rutinan. Karena mencintai anak yatim itu bagian dari akhlak Rasulullah. Kan kita disuruh nyontoh. Saya mau cerita tentang itu aja tuh, orang yang cinta kepada yatim. Surat 76 Al-Insan dari ayat 7 sampai 12. Biar berkah saya baca ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadri wa yahabu yauman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nahabu min rabbina kana yauman abusan qamtarira fawaqahum sarra dalikal yaum walaqahum nadratan wasurura wa jazahuhum bima sabaru jannatan wa harira. Shadaqallahul adzim. Singkatnya begini, Nabi punya keluarga namanya Ahlul Bait Nabi. Siapa? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Suaminya Ali, berarti menantu sahabatnya radhiyallahu anhu. Dari keduanya punya anak Hasan dan Husain. Jadi satu keluarga ini Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, sekeluarga itu. Mereka bukan orang kaya. Hidupnya sederhana tapi bersyukurnya banyak. Satu hari satu keluarga ini lagi puasa sunnah. Makanan untuk berbuka seadanya. Di meja makan untuk berbuka cuma ada 3 piring, nasi dan lauk pauk. Piring pertama buat Ali, bapak. Piring kedua buat Fatimah, ibu. Sepiring buat 2 anaknya, masih bocah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Apa yang terjadi? Kita lihat nih. Begitu mendekati maghrib, 1 jam mau maghrib, datang tamu. Tamu yang datang 3. Miskinan wa yatiman wa asiran. Orang miskin, anak yatim, asiran, orang yang baru bebas dari tawanan perang. Datang tamu pertama orang miskin. Maaf Tuhan, lapar, perut saya lapar. Bisakah Tuhan menghilangkan rasa lapar kami? Sekian banyak rumah yang kami tutup. Jangankan memberi, membuka pintunya untuk kami, mereka tidak punya hati sama sekali. Mudah-mudahan rumah ini rumah yang betul-betul orang yang punya hati seperti kami orang miskin. Ali nggak banyak bertanya, nggak banyak ngomong, langsung lari ke meja makan. Jatah berbukanya yang sepiring diberikan kepada tamu yang miskin itu. Makan dengan lahapnya karena dia lapar. Selesai makan, orang miskin itu mendoakan Sayyidina Ali. Selesai itu dia pamit pergi pulang. Berarti yang di meja tinggal berapa piring? Tinggal 2. Berarti jatah yang 1 sudah habis ya. Setengah jam mau adzan maghrib, datang lagi tamu asiran, orang yang baru bebas dari tawanan perang. Sama suaranya, lapar Tuhan, lapar. Mudah-mudahan Tuhan adalah orang yang baik, yang bisa menghilangkan rasa lapar kami. Ali nggak bisa ngomong. Kenapa? Jatah berbukanya udah habis. Dia lirik istrinya Fatimah, dan Fatimah paham betul lirikan suaminya. Maka dia cepat-cepat lari ke meja makan. Jatah berbukanya hari itu diberikan kepada tamu yang kedua, sambil berkata kepada Ali, wahai suamiku, istri itu selalu mengikuti jalan kemana perginya suami, karena suami itu adalah imamnya. Ketika imam mencontohkan sedekah, maka mana mungkin saya tidak menjadi orang yang ahli sedekah. Engkau telah mengajarkan jalan ke surga, maka aku ikut dengan cara engkau. Jatah berbukanya diberikan kepada tamu yang kedua. Tinggal berapa toh? Tinggal sepiring. Tinggal buat Hasan Husain. Dur adzan maghrib, namanya bocah langsung main nyomot aja tuh ayam. Begitu mau digigit tuh ayam, assalamualaikum, suara anak kecil. Parau suaranya karena lapar. Ternyata anak yatim. Tolong Tuhan, lapar, perih, seharian belum makan. Saya beda dengan anak-anak yang lain. Mereka masih punya ayah ibu lengkap.
minta ini dibeliin, minta itu dikasih, pengen anu dikasih, pengen jalan diajak jalan, apalagi besok liburan. Saya cuma bisa kepengen doang, tapi tidak hasil. Pengen jalan-jalan, minta sama siapa? Pengen punya baru, baju baru, beli duit dari mana? Karena ayah dan ibu sudah tiada. Mudah-mudahan Tuhan adalah orang yang punya hati kepada kami anak-anak yatim. Ali diam, Fatimah diam, karena jatah berbukanya sudah habis. Sambil menunggu menahan napas, gerangan apa yang dilakukan kedua anaknya, Hasan dan Husain. Lompat dua anak itu sambil berkata, ayah, ibu, kalian adalah penghuluku yang digelari oleh injilku Rasulullah. Kalian adalah penghulu surga. Kalian ada keteladanan yang utama. Kalau tadi kalian mencontohkan kecintaan kepada anak yatim, kecintaan kepada orang miskin, maka kamu yang ketiga berikan kesempatan kami untuk memberi makan mereka. Maka anaknya itu merelakan jatah berbuka puasanya untuk anak yatim. Jadi satu keluarga begitu azan maghrib batalin puasanya hanya dengan air putih saja. Makanya di langit ada tulisan fawaqahumus sarradalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Begitulah keluarga ahlul bait Nabi. Mereka itu kalau udah memberi kepada orang lain, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di majlis maulid yang berkah ini akan mendapatkan keberkahan karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, dan juga kecintaan kepada wali-walinya Allah yang dicintai oleh Allah dan baginda Rasulullah. Dan besok insya Allah pada hari kiamat bersama guru-guru kita, kepada guru-guru kita yang mulia, kita dihantarkan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابة أهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرحم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل واحد. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السميع. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. آتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولعماتنا ولخالاتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمدرسينا ولأصحابنا ولجماعتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع الأمم الرحيم. اللهم ارزقنا التوفيق والطاعة وبعد المعصية وزلك النية وإرفان القلب وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد.
اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وقرابة أهلنا وأصحابنا وجماعتنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا غفار يا تواب يا رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul di majlis ini ya Allah dalam rangka memperingati maulid kekasihmu ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله
والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء